Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua yang menyempatkan diri hadir di kegiatan Lontara edisi 84 malam hari ini. Seperti biasa kehadiran kami rekan-rekan di Lontara itu murni hanya untuk berbagi, tidak ada niatan untuk menarik kontribusi dan lain-lain. Jadi terkadang banyak tuntutan kami untuk menerbitkan sertifikat. Bukannya kami nggak mau atau gimana, khawatirnya sertifikat kami di kegiatan yang gratisan ini, yang free ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kami sampai sekarang ini sekian puluh episode, kalau versi webinar mungkin belum pernah ya, sama sekali belum pernah menerbitkan sertifikat webinar. Karena kami khawatir di luar sana ada pihak yang menyalahgunakan dan kami tidak bisa bertanggung jawab. Kecuali kalau kegiatan workshop, ya alhamdulillah kami ada beberapa kali workshop dan kami berani menerbitkan sertifikat, tapi data peserta itu murni kami keep biar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kami Lontara sudah masuk episode ke 84 ya, mulai dari tahun 2019 baru 80-an episode. Ya karena kami selang-seling, kalaupun ada kesibukan rekan-rekan Lontara dan lain-lainnya, kami minta tolong ke rekan-rekan yang lain untuk backup, saling membackup di antara kami. Untuk malam hari ini sebenarnya narasumber langganan, sudah bisa kategori langganan Lontara juga, Pak Tri Gusema. Ini kayaknya sudah ketiga kali ya, keempat kali mungkin Pak Tri ya. Jadi udah lupa karena terlalu sering. Tapi untuk tahun ini kali pertama, untuk 2022 ini kali pertama Pak Tri yang ngisi di Lontara. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi, karena ya saya pribadi mengagumi sosok Pak Tri dengan posisi pemimpin sekolah, dengan berbagai kesibukan masih sempat berbagi sana sini, dan luar biasa. Saya ini sosok-sosok, kalau mau dibandingkan sosok-sosok yang jauh tertinggal kalau dari segi pengetahuan dan pengalaman oleh Pak Tri. Jadi tidak salah rasanya kalau kami merasa terhormat Pak Tri bisa mengisi kegiatan kami, mau berbagi di kegiatan ini, dan mudah-mudahan peserta sebentar banyak mendapat manfaat, pengetahuan, dan pengalaman dari Pak Tri. Saya bacakan dulu sedikit CV atau kurikulum vitae dari Pak Tri. Pak Tri Gusema Putra, ini lengkapnya dengan titel beliau ini seorang master pendidikan. Saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMKN 113 Koto Kampar. Koto Kampar Pak ya? Benar Pak, benar. Ya, Koto Kampar. Beliau pernah menjadi SRB Provinsi Riau 3 tahun berturut-turut, 2019 sampai 2001. Beliau Google Educator juga sampai ke sertifikat trainer. Ini luar biasa, jarang seorang guru bisa tembus sampai ke Google Certificate Trainer. Beliau juga sekarang sudah WISER level 9. Ini posisi yang luar biasa ini. Assembler Certificate Educator sudah WISER level 9. Ini ya kalau Bapak Ibu sebentar tengok deh sedikit materinya untuk tembus ke level 9 posisi WISER di Assembler Certificate Educator itu perjalanan yang luar biasa panjang, mengumpulkan poin demi poin dan betul-betul terverifikasi poinnya. Beliau juga trainer di Pendekar Virtual Reality, tutor di Universitas Terbuka untuk UPBJJ Pekanbaru, pengurus bidang TIK IGI Riau, founder pelatih Sagu Safit,
pelatih nasional IGI dan trainer guru Melek IT atau Dokmit. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian beliau punya prestasi di Guraru Award 2011 dan 2013, Guru Kimia Berprestasi Chemistry Championship tahun 2015, Guru SMK Berprestasi Provinsi Riau tahun 2015, juara 1 program 100 sekolah virtual reality tahun 2021. Ini yang terbaru, mungkin masih tahun lalu, masih fresh sekali. Kemudian beliau ahli di Microsoft Office, desain grafis, video editing, pembuatan media pembelajaran interaktif, dan tentunya media pembelajaran articulate reality dan virtual reality. Jika ingin menghubungi Pak Tri, ini disimpan-simpan, Bapak Ibu mungkin sangat membutuhkan, boleh mengkontak di email beliau trigpss@gmail.com atau nomor telepon di 0811 769 523. Saya ulangi khusus nomor telepon beliau di 0811 769 523. Saya yakin Pak Tri di jam kerja masih bisa menyempatkan untuk berbagi ya, asal jangan di jam sibuk beliau. Saya rasa itu sedikit kurikulum vitae dari Pak Tri Gusema Putra MPD, narasumber kita malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua terkagum-kagum untuk mengagumi beliau, sama seperti halnya saya yang sampai sekarang sih mulai awal kenal walaupun belum pernah ketemu. Saya sosok yang dari awal tahu Pak Tri ini sosok yang istilahnya nggak bisa kita ngukur gitu kemampuannya sampai mana, sampai levelnya itu udah kita pikirnya Pak Tri cuma bisa gini, ternyata Pak Tri bisa sampai segini, dan itu yang membuat saya kagum dan betul-betul mengakui lah, secara pribadi mengakui bahwa Pak Tri ini sosok guru yang tidak pernah berhenti belajar. Dan saya berharap saya memiliki semangat itu, tidak pernah berhenti belajar, karena jarang sekali ya, kalau guru sudah di posisi kepala sekolah itu jarang sekali yang masih mau mengembangkan kompetensi, tapi di sosok Pak Tri ini itu yang membuat saya kagum. Saya rasa itu opening kita malam ini. Peserta sudah tembus 40, mudah-mudahan makin banyak yang mendapat manfaat kita sambil berjalannya materi sebentar. Untuk efisiensi waktu, saya persilahkan ke narasumber kita, Pak Tri Gusema Putra MPD, untuk memulai sesi pemaparan materinya. Silakan Pak Tri. Terima kasih Pak Imron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, umur panjang, diberi waktu untuk berkumpul dengan Bapak Ibu semua dalam rangka sharing, berbagi pengetahuan, keterampilan yang mungkin dulu kami dapatkan. Di sini juga hadir Bapak Ibu AC ya namanya, Assembler Certified Educator. Teman-teman ini semuanya ikut hadir dalam rangka memang belajar bersama. Terima kasih Pak Imron, Pak Samsir, Umi, Pak Puspo yang tidak saya sebutkan satu-satu. Ini ajang kita berbagi apa ya Pak Imron ya, seneng aja gitu. Dikasih waktu, dikasih kesempatan, dikasih ruang untuk berbagi kepada rekan-rekan kita se-Indonesia. Dan ini jadi amal jariah untuk kita, baik yang berbagi maupun yang mendengarkan. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, kalau saya katakan virus-virus positif lah. Karena memang betul Pak, saya sepakat kalau guru itu memang adalah seorang pembelajar. Saya tidak bisa masuk guru penggerak atau sekolah penggerak gitu ya. Tapi saya berusaha menjadi penggerak saja gitu. Penggerak untuk diri saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya keluarga, teman-teman di sekolah. Ya mudah-mudahan itu bisa
jadi contoh lah, mumpung masih diberi apa ya Pak, kesempatan umur panjang, tidak memperpanjang mukadimah Bapak Ibu, saya coba share materinya udah kami siapkan Bapak Ibu. Di Google Slide, kalau Bapak Ibu perlu nanti tinggal kami share saja. Sebenarnya Assembler Edu ini apa sih gitu ya? Kenapa asik gitu dipelajari? Untuk guru-guru se-Indonesia sekarang ranknya Pak Imron itu 15 terbaiknya itu orang Indonesia. Iya, betul-betul. Ini keren sekali untuk top Iya. AC-nya itu Indonesia semua saya lihat. Walaupun ada dari India, tapi di luar Indonesia mendominasi dan itu kebanggaan buat kita semua. Iya. Dan memang ini produk Indonesia. Orang Bandung itu ada Pak Aspi, ada di media online juga ya. Kalau mengikuti Facebook saya, selalu saya update tentang Assembler Edu. Sebenarnya sekalian update itu sebenarnya niatnya hanya berbagi. Kalau di balik itu ada poin, ya itu poinnya bonus saja gitu. Bonus saja. Jadi mungkin teman-teman heran nih Pak Tri lagi ngapain gitu ya. Kok setiap sebentar mengikuti Assembler, beritanya Assembler gitu. Sebenarnya teman-teman yang di Assembler Edu itu semuanya pada sama sih, tujuannya adalah bagaimana men-share aplikasi berbasis web ini bisa dirasakan oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Seperti yang dijelaskan juga di situsnya, Bapak Ibu, Assembler Edu itu ya membantu menciptakan lebih mudah akses menarik menggunakan 3G dan AR. Kalau kita orang-orang yang tidak kuat di TIK gitu ya, memikirkannya 3D itu sulit, itu AR itu sulit. Tapi Assembler ini sudah memfasilitasi, sudah disiapkannya 3D-nya, sudah disiapkannya studionya, sudah disiapkannya Assembler Edu-nya, tinggal kita meng-create-nya, membuatnya. Bagaimana ini membuatnya supaya belajar itu lebih menarik, membantu guru, itu yang tujuan daripada Assembler. Jadi pada mulanya saya pribadi Pak Imron, apa sih Assembler gitu ya. Di bulan 11 itu saya masih bingung nih, apa sih Assembler, kami lagi di pendekar PR, apa ya, apa sih, nantilah dulu pendekar PR dulu gitu ya. Sekarang juga lagi meta, oh ya juga lagi berkembang juga, jadi menarik ya, ada AR, ada VR, ada 3D, jadi kami golongan yang tua-tua ini Pak Imron udah mau dekat 50, apa sih gitu, penasaran aja. Jadi di bulan 12 awal mulai saya ikutin lagi, di level 1-2 sudah lewat, oh ini tertarik sih. Semakin saya kulik-kulik, semakin saya pelajari studionya, wah keren ini, bisa menarik. Tapi sayangnya saya nggak punya siswa lagi Pak Emro. Jadi keterbatasan saya tidak bisa punya siswa. Jadi kalau bisa memang guru lah. Kalau saya bisa berbagi kepada guru, senang sekali. Ya, karena memang untuk apa ya, untuk mau menularkan ini kepada orang yang mau, itu memang ya tidak semuanya. Wah ini sulit gitu. Sulit. Ya, untuk apa ini? Untuk apa belajar sulit-sulit? Gitu. Setelah saya tekuni enggak sulit Bapak Ibu. Ya, kalau di sini disiapkan platform yang mirip seperti apa Pak? Seperti Google Classroom. Kalau udah terbiasa dengan Google Classroom, di situ ada kelas, ada 3D, ada AR, ada buat, ada lintas platform, itu
Sama seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi di sana juga nanti ini tampilan di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ini assembler edu class. Jadi sama dengan Google Classroom Class gitu kan, Google Classroom. Sama gitu. Ada kode kelas. Saya rasa tidak sulit itu. Kalau kita sudah masuk di dalam assembler edu, kita kita yang hobi kulik-kulik ini ya, yang suka ini, di situ sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu buat gitu. Tidak perlu buat, tinggal sudah ada yang konten-konten yang sudah disiapkan oleh kreator-kreatornya. Jadi kayak molekul, geometry cube, solar system ini dalam bahasa Inggris ya, tidak dalam bahasa Indonesia. Itu dibuat oleh konten kreator yang assembler edunya. Jadi sebenarnya kalau mau diajarkan ini sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu. Tinggal buka assembler edu, tinggal masuk ke dalam kelas, buat kelas, sebenarnya simple gitu. Ya, kalau saya sih suka ngajarnya yang mudah-mudah saja. Ya, bagaimana Bapak Ibu buat kelas ya sudah nanti di sini aja di explore gitu ya. Ada apa gitu ya. Nanti sama seperti itu. Mau unggah apa di situ nanti. Ya, khususnya nanti yang diunggah adalah project kita. Nah, nanti kalau sudah project larinya nanti ke studionya. Jadi pelan-pelan saja Bapak Ibu, ini bisa dilihat nanti di YouTube-nya, saya tidak lihatkan YouTube-nya. Bagaimana nanti Bapak Ibu semua bisa belajar dengan assembler itu menyenangkan tidak gitu. Tapi kan sudah mengalaminya gitu. Sudah mengalaminya. Cuman memang jujur saya belum saya terapkan sama anak-anak di sekolah. Tapi saya pribadi menekuni kontennya itu sangat mudah untuk dibuat. Nanti kita coba terjun ke sana ya Bapak Ibu. Bagaimana membuat konten-kontennya seperti itu. Jadi tidak sesulit tadi di Japri di Facebook oleh Pak Aris mungkin hadir. Pak ini keren nih Pak. Kami juga nggak hebat-hebat betul di 3D gitu. Harus membuat pakai Blender enggak gitu. Nah, nanti mungkin kesananya nanti mungkin bisa lah sambil belajar ke sana ya. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti klik ini, Bapak Ibu akan tahu jawabannya. Kenapa assembler itu menarik? Jadi, mengapa menggunakan assembler edu itu untuk pendidikan itu tertarik kita ke sana. Jadi, kata kuncinya nanti di sini Bapak Ibu. Ya. Lanjut ya, nanti kita banyak praktek Bapak Ibu. Buat proyek di assembler edu. Tertariknya saya itu Bapak Ibu, saat ada kelasnya, konten kreatornya sudah cukup banyak. Jadi ada yang namanya nanti bagaimana kita mengajar dengan proyek kita sendiri. Kalau yang berbahasa Inggris mungkin kesulitan siswa kita susah ya, di anak bahasa Inggris kan anak-anak kita. Tapi kalau kita yang membuat bisa jadi kita membuat dengan bahasa Indonesia. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya. Ya Bapak Ibu. Ini contohnya ini. Nah, tampilannya seperti ini. Di websitenya studioassemblerword.com. Nah, nanti biasa seperti di aplikasi-aplikasi lain, kita ketik username-nya, password-nya, login gitu. Biasanya daftar dulu. Ya, biasanya daftar dulu. Jadi Bapak Ibu ada dua nanti. Ada yang tadi assembler edu, Bapak Ibu daftar, di sini juga daftar. Kalau dapat akunnya sama ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan menggunakan akun yang sama. Nah, ini proyek saya waktu saya ngasih materi sebulan yang lalu ini. Ini hanya baru beberapa. Ya, hanya baru beberapa. Nanti di sini kita coba jelaskan. Di sebelah kiri ini ada buat project, ya. Di sini ada AR Maker-nya, di sini ada akun kita. Nah, di sini ada project yang pernah kita buat. Jadi sebenarnya kalau saya sih suka saja mencoba-coba. Bahkan di YouTube video itu sudah ada, tinggal kita lihat video-videonya, tutorialnya sangat sangat singkat dan mudah gitu untuk dipelajari oleh kita. Bagaimana kita membuat suatu proyek awal, bagaimana memasukkan 3D-nya seperti itu. Nah, ini kan dimulai dari sini. Sampai sekarang masih seperti ini Bapak Ibu. Karena kita 2 jam ya.
Nah, saya sekilas ini save, di sini masukkan video 3D-nya, di sini masukkan 2 dimensinya. Jadi bisa masukkan 3D, masukkan 2 dimensi, masukkan tulisan, masukkan video berbasis YouTube. Di sini ada custom marker, di sini ada settingannya. Jadi sebenarnya tombolnya sederhana ini. Ini ada skin-nya, di sini ada untuk preview-nya, di sini ada undo, redo, di sini ada publish. Kalau udah terbiasa ini, kita udah hafal ini. Ya, area markingnya, nanti bisa dikasih warna ini latarnya. Jadi sebenarnya tidak sulit ini, aplikasi berbasis web ini tidak sulit. Cuman ya tergantung kemampuan internetnya. Jadi kalau kerja di internet, kalau bisa memang sarannya memang harus di-save. Begitu satu masuk 3D-nya kita masuk save. Biasa seperti itu. Itu kasus yang sering terjadi. Nah, ini contohnya. Ini masukkan 3D, ini masukkan 3D bagaimana, bisa masukkan image, masukkan gambar yang berbasis 2 dimensi. Ini udah disiapkan. Ya, udah disiapkan. Bahkan bisa diupload dari komputer kita. Ya, bagi orang-orang yang sudah bisa biasa membuat 3D di Blender itu makin mudah lagi, Bapak. Ya, kalau saya pribadi belum ya, masih pengetahuan dasar sekali. Misalkan kalau biasa main di Canva mau masukkan namanya 2 dimensinya ya biasa, silakan di-upload di sini. Jadi sangat mudah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh yang saya pertama kali saya buat. Ini sederhana Bapak Ibu. Saya hanya main-main mengenal nama hewan. Alhamdulillah dimasukkan ke dalam kalau di assembler itu kita masukkan ini. Kita masukkan topik kita ini kepada topik di apanya ya, di assembler edu. Alhamdulillah diterima. Jadi saya 1 harian belajar ini gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang namanya hobi ya, dengan hal baru ini saya untuk menggerakkan saja sulit ini Bapak Ibu. Ya, tidak semudah yang sudah jadi seperti ini. Bagaimana membesarkannya, bagaimana membuat hurufnya supaya rapi, bagaimana memasukkan 3 ternyata tidak mudah. Ya, Bapak Ibu silakan nanti ada mainan baru lah. Bapak Ibu silakan coba bisa membuat karya. Nanti ada perintah-perintahnya yang saya kira tidak sulit kalau kita walaupun kita bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, ya duplikat menduplikasi, mirroring ya sebelah kiri menjadi sebelah kanan seperti itu kalau pemahaman saya. Kalau saya orangnya sederhana saja. Kalau copy itu ya copy image ini atau di 3 dimensi ini ke skin berikut. Jadi delete ya biasa saja menghapus, mau pindah, rotate ini T ya, rotate putar ya, skala itu memperbesar. On tap itu ternyata ini yang menarik ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa di on tap kan artinya kalau di bahasa di Google Slide atau di PowerPoint itu hyperlink-nya gitu. Diklik ini masuk ke slide kedua, skin kedua. Jadi kalau orang yang udah biasa di PowerPoint, Google Slide atau link-link seperti ini di aplikasi yang lain itu sudah oh ini artinya ini. Jadi begitu di next nanti muncullah ayam misalnya. Jadi seperti itu saja, sederhana saja. Ya, kenapa saya buat contoh yang sederhana? Ini mudah sekali kita ini. Ya, nanti baru kita masuk ke materi-materi yang pelajaran yang kita ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti aset-asetnya sudah dimasukkan, bisa duplikat, bisa mirror, bisa copy to, bisa del gitu. Jadi ini dia contohnya. Begitu nanti udah kita publish, ini ada namanya markernya. Bisa di-download, bisa menjadikan kalau di assembler itu dikenal dengan ada linknya, ada projectnya dengan nama hewan. Ini bisa di-scan dengan assembler edu, nanti terbukalah ini dimensi ini. Ya, bisa kita lihat itu, Bapak. Saya kira penjelasannya itu, Bapak Ibu. Ya, sedikit lagi nanti kita praktekkan. Bapak Ibu tentu mengenal AR itu, augmented reality. Jadi
yang kita buat tadi itu bisa kita lihat seakan-akan ayam itu hadir di depan kita. Kita apa ya, kita beri apa namanya, nanti kita coba berikan contoh ya, seakan-akan hadir dia. Jadi, anak-anak SD mungkin ya bisa gambar dinosaurus atau burung lagi terbang itu, bahkan dari pihak assembler sendiri memberikan buku kepada kami, itu contohnya sederhana-sederhana saja. Ya, bagaimana pembelajaran itu menarik. Kalau kami orang kimia tentu nanti, hubungannya kepada pelajaran-pelajaran kimia. Jadi Bapak Ibu sudah ada yang sudah daftar silahkan, untuk meraih, AC ini memang prosesnya cukup panjang, seperti yang dikatakan oleh Pak Imron tadi, ya tapi di awal ya kita isi standar saja, ada nama, ada email, ada negara kita Indonesia, password-nya, config password, seperti itu. Nanti ada kode referral itu kode, si penyajinya ya, kalau sudah sampai level 4. Ya sama dengan, kelas poin mungkin ada kode-kode juga gitu ya. Nah itu. Jadi ini, di-register, nanti akun sudah bisa digunakan. Tapi sebelum akun digunakan banyak yang nanya, "Pak, kok belum bisa masuk karena belum diverifikasi emailnya?" Jadi setelah daftar, verifikasi dulu email. Biasa seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi, apa namanya, email yang kita daftarkan tadi itu kita cek, verifikasi dulu. Maka nanti Bapak Ibu begitu sudah daftar, Bapak Ibu akan apa namanya, mmm, akan apa namanya, Pak, akan di-rank, unrank namanya, seperti itu. Ya, saya share kembali, tapi sebelum saya share kembali ada nggak yang mau bertanya 1, 2 orang? Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan buat Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dulu sebelum narasumber kita melanjutkan ke Praktek ya. prakteknya ya. Mungkin ada yang mau bertanya masalah pembuatan akun atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Boleh raise hand atau chat. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nanti materi bisa di-share ya Pak ya? Boleh, Buat boleh. belakang. Boleh. Di-share Sudah di saya chat. siapkan, PDF. Iya, iya. Terima kasih Pak. Iya. Nah, Mungkin Pak bisa Sarwono, ini Pak Sarwono dari via chat ya, beliau nanyakan apakah ini gratis atau gimana? Oke, Ya, pasti silakan. Ya, silakan ya, Pak. pasti pertanyaannya itu, Pak. Saya juga kalau melihat suatu situs assembler ini gratis nggak untuk saya? Gitu ya, Pak. Mm-mm. Kalau assembler edu, Pak, kalau assembler edu, ini saya sambil jelaskan ya, Pak. Nih, Bapak Ibu, ketika assembler edu keluar assembler edu, nah ini Bapak Ibu ini silakan ini pakai kelasnya gratis ini Bapak Ibu. Pakailah kelas ini. Misalkan saya contohkan ini. Ini yang saya ambil tadi ya. Saya ambil tadi bahannya ya dari sini. Jadi gratis ya Pak Sarwono dan yang lainnya mungkin yang mungkin baru tahu bahwa assembler edu ini ya gratis buat kita para pendidik edukator yang mau memanfaatkan. Kemudian Pak Taufik nanyain bagaimana buat proyeknya. Ya sabar Pak, ini sementara Pak Tri mau Ya, perlihatkan bagaimana cara mau mempraktekkan bagaimana cara buat proyek di assembler ini. ini ada Bapak Ibu, kalau Bapak klik nanti di materi saya, Bapak Ibu buka website ini, Bapak Ibu silakan di sini. Apa itu assembler, mengapa assembler, apa assembler edu. Kalau kita mau terjun kan istilahnya harus coba, enggak bisa langsung aja kita ikut dengan saya, enggak mau gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu kita pelajari dulu apa ini. Ya, benar enggak ini?
Ya, benar nggak menarik? Ini ada harga, ada cara kerja. Kalau kita guru itu maunya kan yang gratis, Bapak Ibu. Betul, Pak. Benar nggak? Nah, Ya, mana-mana. pertama saya juga begitu, Bapak Ibu. Ini apa AC? Setelah saya daftar Assembler Edu, saya pelajari, oh ini bisa digunakan di kelas ini. Sama seperti Google Classroom ini, Bapak Ibu. Pakai aset-asetnya, silakan bisa dipasang di Play Store. Silakan Bapak Ibu, coba dulu. Ya, kalau belum dicoba nggak benar saya gitu. Ya, kalau belum dicoba. Jadi kalau saya sukanya Bapak Ibu praktek sendiri aja dulu. Ya, di handphonenya install Play Store, bisa juga di aplikasi Store, Assembler Edu itu seperti. Nah, nanti begitu sudah dapat Assembler Edu itu seperti apa, ya sudah bisa menggunakannya, nanti Bapak Ibu akan seperti pertanyaan tadi. Pak, saya mau nambahkan materi sendiri gitu. Ya. Ini ada panduannya, ada daftarnya, silakan nanti Bapak Ibu. Ini AC bagaimana, seperti apa dia. Jadi memang sudah disiapkan semua Bapak Ibu. Sebenarnya kami ini hanya apa ya, sebagai narasumber yang sudah tinggal membuka saja ini. Apa ini? Assembler Edu ini. Ya, seperti sudah ada semuanya Bapak Ibu. Apa sih program AC itu? Yang nanti Bapak Ibu kalau udah daftar di awal tadi itu namanya kalau di awal daftar tadi namanya unranked ya, tidak dapat nilai, belum dapat nilai. 0 dulu. Nanti Bapak Ibu bisa cek panduan nilainya, bagaimana panduan nilainya. Apa? Kalau saya buka studio saya buka lagi ini ya. Apa namanya dashboardnya? Ini dashboard saya gitu ya. Yang sudah mendaftar AC gitu. Nah, ini kan saya buka dengan email saya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kelihatan ya Pak Imron? Kelihatan ya Pak? Iya, kelihatan Pak. Iya, ini ya jelas. Levelnya, poinnya, poin Bapak kelihatan jelas. Ya, jadi seperti Pak Jujun, saya kenal semua para AC ini. Ya, seperti Pak Padli, seperti Pak Agung, seperti ada Pak Mr. C, Pak Jernawi. Kenal semua kita semua dengan rekan-rekan kita ini. Ya. Sampai hari ini 16 dipegang oleh orang Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau ikut terdaftar di sini, pada mulai saya seperti itu Pak Imron. Saya di ranking berapa itu? Tapi Nah, ini pelan-pelan saya dapat di ranking 12 Pak Imron. Nah, tipsnya Pak, karena ini sekalian kena Bu Sunaria penasaran. Karena beliau masih tertahan di level 4 katanya. Ya, kalau sering mengikuti kegiatan-kegiatan para AC itu setiap saat memang dikasih tip Pak. Contoh misalkan, progres hari ini misalkan. Ini Pak, contoh yang ini umum lah ya. Hari ini saya mengikuti kegiatan apa? Ya, misalkan kegiatan apa saya ikuti? Mengikuti kegiatan webinar bersama LPMP dengan narasumbernya Pak Robi. Pak Robi ini mencari poin di level 4 kalau nggak salah saya sudah hari ini. Nah, saya mengikuti poinnya 10 Pak. Itu salah satu contoh. Jadi apapun kegiatannya kami laporkan. Contoh ini, saya rajin di media sosial di di Facebook. Ini peserta saya Pak Imron, orang heran ini peserta saya 907. Ngapain aja Pak Tri pesertanya sampai sebanyak ini? Ya kan gitu. Jadi orang mungkin kena virus saya Pak Imron. Betul. Termasuk saya. Orang lihat, orang apa gitu. Ikut bergabung di sini, tahu informasi tentang Assembler Edu. Jadi itu poinnya Pak Imron. Kalau di task listnya itu, kalau udah kelipatan 100 itu, poinnya setiap nambah 100, itu poinnya 50. Jadi ada aturannya memang. Itu ada petunjuknya Bu. Nanti kalau saya nggak bisa japri, nanti saya kasih petunjuknya di mana petunjuknya untuk mendapatkan poin-poin ini. Nah, Jadi itu keren. Ya, jadi kalau misalnya webinar ini mutualisme juga Pak Imron.
Tapi tidak itu tujuan saya, Pak Imron. Jadi Iya. kalau pemateri ini dikasih poin, nanti setelah ini dilaporkan, ada mungkin Bu Anita di dalam ini, saya juga belum cek. Biasanya Bu Anita hadir juga, co-foundernya. Ya, jadi itu salah satu poinnya adalah kalau speakernya sendiri itu 60. Jadi kalau apa nanti Pak Imron juga sudah unrank, silakan nanti laporkan ini, kasih flyernya, ya kasih screenshotnya, ya nanti Pak Imron juga akan poin berapa ya? Saya tidak ingat apa. Ada ini aturan mainnya. Dapat 10 poin aja syukur, Pak. Sangat mudah Bapak Ibu, sangat mudah kalau saya bilang, sangat mudah kalau kita rajin-rajin di media sosial, rajin-rajin share gitu ya. Ya Bapak Ibu, sebenarnya yang penting untuk saya sampaikan Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu itu bisa membuat project. Itu yang mungkin hari ini akan kita bahas. Nah, betul. Iya. Jadi oke ya. Project yang Iya. kalau Bapak Ibu poin, tolong fokus lagi ya. Karena hmm, ini sesi yang langka sekali kita melihat langsung Pak nih Tri untuk mempraktekkan pembuatan proyek. Karena saya juga terkendala di sini. Pak Imron, kemarin tadi slide-nya saya belum update. Saya tadi hanya mengenal hewan, Pak. Ini. Nah, sekarang ini udah banyak, Pak. Udah Luar banyak. biasa, Pak. Jadi kalau mau dapat poin juga, ini Pak, poin mengenal hewan ini tadi, ini mengenal hewan ini poinnya 10 cuman, Pak. Tapi kalau di-approve oleh Pak Hilmi, bagian poinnya 20, Pak. Gitu ya. Jadi Nah, kita membuat proyek juga dapat poin gitu. Iya, kalau di kita ada nanti apa listnya Pak, kita masukkan kepada formnya. Saya juga baru 3 yang disetujuin oleh Pak Hilmi, itu bagian apa namanya pemeriksa konten kita Pak. Nanti konten kita itu bisa dilihat di Assembler Edu-nya Pak. Oh ini benar di karya Pak Tri. Jadi senang sekali Pak apabila karya kita itu sudah dimasukkan di kontennya gitu, di approve, dimasukkan di konten Assembler Edu, dan itu bisa menjadi bahan guru-guru lain. Nah ini memang agak lama Pak proses placingnya, karena memang membaca konten-konten yang tidak lagi sederhana Bapak Ibu. Sudah ada beberapa skin dan sudah ada 12 apa namanya karakter ya. Jadi memang cukup makan kuota juga ini Bapak Ibu, karena saya juga sedang webinar juga gitu ya. Iya betul. Agak lama aja. Tapi kalau saya kerja tidak sedang webinar, ini sebentar bukannya Bapak Ibu. Ya, karena kuota saya terbagi dengan video, dengan webinar juga. Jadi ini mungkin bisa saya apa namanya kita sambil nunggu, coba kita belajar buat dulu lah. Belajar buat dulu. Kita klik tanda tambah Bapak Ibu. Klik tanda tambah. Klik tanda tambah. Ini pasti mudah bukanya karena belum ada karakter. Ya, belum ada karakter, kita tambah. Memang butuh kuota nih Pak Imron. Betul Pak. Jaringannya karena dia sedang membuka jaringan 3D-nya. Ini apakah saya sudah banyak? Nah, ini seperti inilah dulu. Kalau saya memasukkan objek, satu saja saya masukkan. Misalkan kalau saya misalkan yang senang itu misalkan teman-teman kalau di awal saya selalu dinosaurus misalkan. Ya, ini yang dinosaurus misalkan. Oh, ini dinosaurus yang inilah misalkan biru misalkan. Ini Bapak Ibu. Ini di placingnya masuk ke dalam. Ini salah satu objek dinosaurus. Misalkan seperti ini. Nah, ini bukan mudah Bapak Ibu. Ini harus praktek ya. Dipakai mouse. Ini ada jarak. Harusnya ini di area markingnya. Ini ada sumbu XYZ-nya. Ini turunkan ke bawah. Ya.
Turunkan ke bawah, kita perhatikan. Sudah di dasar dia. Jangan nanti dia melayang-layang. Nah, ini salah satu contoh. Ini klik, Memasukkan tinggi. dia diklik tahan gitu ya Pak? Iya Klik Pak. tahan. Ini kalau diklik ini Pak ke atas. Diklik tahan ke atas. Jangan ke bawah gini Pak. Kalau ke bawah gini nanti dia di bawah di bawah markernya. Oke. Di bawah marker. Seperti itu. Nah, di sini kadang-kadang teman-teman yang tak biasa dengan apa Pak, dia letaknya ya sini aja, sembarang aja gitu. Padahal ini ada maksudnya kan gitu ya. Betul. Ini harus posisinya harus tepat gitu. Ya. Nah, ini pertama Pak, saya tidak pakai alas. Itu nantilah Bapak Ibu. Saya baru belajar tidak pakai alas apa-apa. Saya kasih warna nih, misalkan kuning, boleh. Mau saya kasih warna apa, boleh saja. Nah, ini waktu pertama kali buat saya warna sembarang aja. Tapi begitu dikoreksi oleh Pak Helmi, itu ternyata warna itu harus disesuaikan juga. Jadi kita harus belajar warna lagi nih. Ya, nanti itu Bapak Ibu. Kita buat aja dulu. Ya, kita buat aja dulu. Ya, sederhana ini misalkan, oh, Pak, saya mau dinosaurusnya besar. Tadi yang saya sampaikan tadi, Pak. Di sini ada tombol-tombol, ada tombol yang sedikit saya jelaskan. Ini ada duplikat, ada mirror, ada copy, ada move, tadi ada rotate, ada scale. Scale itu memperbesar. Wah, ini besar nih, Pak. Oke. Wah, ini kan besar ini. Ini kalau mau saya ke atas kan ini harus ke atas. Seperti itu. Wah, kan lebih enak gitu ya Pak. Wah, ini besar. Dari satu dinosaurus ini saja Pak, ini bisa jadikan materi loh Pak. Jadi anak-anak itu ini Minosaurus, ini hewan apa sih? Jadi kita bisa cari sumber-sumbernya ya di apa nama di website lain, kita bisa tambahkan gambar juga Bapak Ibu. Biasa selalu saya pakai gambar ini Pak. Misalkan ada gambar, ini tergantung kebiasaan saja ya Pak ya. Ini ada misalkan 2 dimensi, saya masukkan 2 dimensi, ini di mana berada, saya putar Pak, sorry. Ini harus saya cek 2 dimensinya belum masuk ya. Saya ulang Pak, 2 dimensi, saya pilih yang di set ini, nah ini dia. Lalu biasanya ini saya taruh di belakang. Setelah di belakang tidak semudah yang Bapak Ibu lihat ya. Saya pertama Pak, ini harian saya belajar. Jujur harian saya belajar. Supaya terbiasa menggunakan mouse. Betul ini karena ini kan hal baru gitu. Hal baru kita bergerak apa gimana? Itu udah bergerak Umi. Kan nanti pas dibagikan tuh posisinya bergerak ya? Iya bergerak. Bahkan yang sekarang Umi itu sudah ada, kita nanti bisa tambahkan ini terbaru 2022 bisa move dia, itu rotate, bisa scale, bisa dia pindah ke depan, ini ya bisa ke maju ke depan, ke kiri, ke kanan. Ini teman-teman lagi kulik-kulik ini Pak, maju mobil, mundur mobil bisa ya. Jadi lebih keren lagi gitu Pak. Jadi teman-teman tuh tidak berhenti belajar di sini gitu. Nah, ini baru Pak, baru 2022. Baru 2002 ditambahkan interactivity. Lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Jadi ini contoh ya, contoh sederhana seperti ini. Wah, ini terlalu besar nih. Saya seharian Pak, jujur saya seharian pegang laptop hanya kulik-kulik ini saja. Sampai benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya, apa ini yang sesuai dengan kita. Nih Bapak Ibu. Sudah 2 komponen, ada 3 dimensinya, ada 1, 2 dimensinya. Pak, ada teks bisa nggak? Pak, ini saya maaf nanya. Berarti ini seperti slide ya, mungkin ini slide 1 gitu ya? Benar. Ada plus itu berarti slide 2. Iya. Jadi ini saya masukkan teks dulu lah ya. Ini tadi dinosaurus.
Dinosaurus. Jadi saya suka tipikalnya pun Bapak Ibu silakan pilih nanti apa beda-bedanya. Saya suka yang inilah ya. Ini bisa dibesarkan juga, warnanya juga bisa dipilih Bapak Ibu silakan. Ya. Tadi warna ya. Tadi saya di sini mainnya ternyata nanti kode warna bisa kita cari di internet yang sesuai. Tapi kita tidak bahas itu Bapak Ibu. Ya. Kita yang ada dulu. Ini bisa diperbesar, kita perbesar hurufnya, ya, kita perbesar, kita majukan ke depan. Nah, pada mulanya tidak semudah Bapak Ibu lihat saya menggunakan ini gitu. Kadang lari dia tak kemana Bu, sana ke sini gitu ya. Saya jujur, sama kita Bapak Ibu. Gambarnya diambil dari internet langsung bisa nggak dari situ? Kalau dari internet langsung Bu disimpan dulu di laptop. Nanti dia di sini Bu, uploadnya ini. Uploadnya 3D, nanti itu FBX, harus FBX. Kami juga udah coba itu Bu, bisa. Berarti harus objek 3D juga Pak ya yang terupload ya? Harus 3D. Ini misalkan saya udah nyoba Pak, ini recentnya, ini yang udah saya coba Pak. Ini udah saya coba recentnya. Nah, contohnya mana ya yang tidak dari. Nah ini ada ini ada rumba dancing. Ini saya coba ya Pak masuk. Ini karena udah tersimpan di saya di masih nol, masih belum ada konten ya. Jadi kalau saya sih lebih fokus kepada konten Pak Imron. Jadi saya lebih fokus kepada konten. Kalau teman-teman ada yang mungkin ke RPP atau apa, kalau saya ke konten. Nah, seperti ini kadang-kadang sama ya Bapak Ibu, prosesnya sabar gitu. Jadi memang butuh kuota juga, ya, butuh kuota dan memang harus kesabaran. Kadang-kadang kalau kita reload, ini Bapak Ibu, kalau nggak sabar kita reload hilang dia, karena kita belum nyimpan, hilang. Oh, kerja saya tadi mana? Karena ini ada semacam apa tadi saya bilang tadi kan Bapak Ibu, tidak saya simpan gitu. Itu penyakit. Jadi kadang-kadang udah capek kita kan, udah capek seperti ini, ternyata ada kasus seperti ini waiting ya, katanya kan waiting, tunggu katanya. Kadang kita nggak sabar gitu, kita reload ya ini akan tidak tersimpan seperti itu. Jadi memang dari yang saya buat itu ya tak perlu banyak-banyak juga. Jadi setelah saya coba-coba, kalau bisa simple, mudah, bermanfaat, enak gitu. Karena memang nanti begitu dijalankan di HP, Bapak Ibu, itu juga butuh proses kalau terlalu besar. Jadi orang assemblernya sendiri pun, tadi udah Pak ya, udah saya reload ya. Apakah nanti ini tersimpan tadi, itu yang menjadi masalah. Karena tadi Bapak Ibu, saya pesankan saya tidak nyimpan gitu. Harusnya saya sih. Iya. Ya Pak Tri, halo. Suara Bapak hilang. Jaringan Pak Tri mungkin itu Mas, atau terkeluar ya? Belum. Jaringannya memang sepertinya warna. Iya. Iya sih. Karena memang mungkin ya bahasa sederhana kita mungkin agak berat ya, karena sementara webinar di Webex, Pak Tri juga buka assemblernya, jadi ada 2 situs yang menyedot internet lumayan kuat, jadi agak terkendala seperti ini.
Yang seharusnya mungkin kalau kita buka Assembler Studio, ya kita nggak lagi sementara webinar gitu, kita fokus di Assembler Studio, mungkin agak lancar-lancar juga praktek kita. Ya. Di room ini sepertinya ada beberapa AC juga ya. Tadi ada, saya lihat ada Ibu yang dari Kaltara sudah level 4, ada juga kalau nggak salah di room chat ada yang kirim nih yang dari Celebes. Ini Ibu atau Bapak Ekdar ya. Ibu atau Bapak Ekdar ini kayaknya dari Celebes, kena kirim link grup Assembler Edu Celebes. Berarti dari Sulawesi, entah Sulawesi mana. Mudah-mudahan Sulawesi Selatan ya, biar saya bisa dekat-dekat untuk belajar. Baik Bapak Ibu, kita save dulu sambil menunggu narasumber kita kembali. Pak Tri, kalau sudah bisa monitor suaranya Pak. Coba di WA Mas. Oh, Pak Tri terlempar. Terlempar sepertinya nih. Iya. Pak Samsir monitor Pak. Ya, saya coba dulu Pak. Iya, karena enggak enak, jangan sampai bersamaan kita hubungi. Iya. Karena yang Pak Tri mau tampilkan mungkin di luar ini ya, bukan PPT lagi ya. Iya, web browsernya ya Pak. Web browsernya. Dicoba dulu Pak. Ya silakan sambil mencoba ini, ada nggak kira-kira pertanyaan atau apa gitu Bapak Ibu, silakan. Saya laptopnya sedang hang. Karena Google Chrome saya sepertinya bermasalah juga Pak. Biasanya saya pakai yang satu lagi Edge. Ini hari saya coba Google Chrome ternyata error. Error, iya. Karena sebenarnya buka assemblernya itu nggak sambil buka yang lain mungkin Pak ya. Harus fokus dulu di Assembler Studionya. Tapi ya ini Pak, kita salut Pak Tri mau berbagi cara mempraktekkan Assembler. Walaupun sebenarnya tutorialnya lengkap Pak ya. Saya sendiri terlewatkan lengkap. Bahwa di Assemblernya ya sudah ada sih Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau lancar ini nanti coba kita lihat apa saya dulu ya. Coba saya connect dulu sambil nunggu. Jadi saya end test dulu semuanya. Sebenarnya kalau lancar ini Bapak Ibu lancar ya, tidak sesulit yang kalau ada webinar itu memang kendalanya seperti itu. Tapi intinya Bapak Ibu bisa membuat project sama seperti yang Bapak Ibu inginkan seperti di PowerPoint gitu. Tapi sini sudah basisnya sudah 3 dimensi. Jadi kalau sekarang orang-orang mungkin udah pakai PowerPoint yang 2019 itu sudah ada 3 dimensinya juga gitu Bapak Ibu. Ya mirip-mirip itulah Bapak Ibu. Cuma dia nanti di Assembler Edu itu kita bisa apa Pak? Bisa memperlihatkan anak itu melihat apa yang kita kerjakan gitu. Jadi contoh ya Bapak Ibu, saya copy ya aset saya gitu Bapak Ibu. Saya taruh di apa ya? Bapak Ibu silakan buka nanti. Ntar Bapak Ibu saya ambil aset saya gitu ya. Yang nggak berat-berat lah. Yang nggak berat-berat ya. Sederhana saja, yang sederhana saja. Ya Bapak Ibu. Ini ada yang sambil Pak Tri siapkan, ada yang private send ke saya. Kalau untuk peserta didik harus install aplikasinya juga ya untuk membuka misalnya link yang gurunya berikan. Assembler Edu-nya harus diinstalkan Pak. Karena di situ nanti kita sebagai guru kita buat
buat ini Pak, apa namanya? Hmm, Kayak buat kelas sendiri juga gitu Pak ya. Iya, buat kelas, terus apa namanya? Kode kelasnya nanti di ini. Kode kelasnya juga. Betul, Nanti itu betul. saya tuh materi mulai dari itu Bapak Ibu yang coba saya share ke Bapak Ibu, coba klik Bapak Ibu. http asbr.com EYHMU. Apa isinya Bapak Ibu? Coba sambil Iya. nunggu buka lagi saya di laptop. Apa isinya kira-kira Bapak Ibu? Kalau Iya. itu tidak perlu pakai aplikasi, bukanya pakai Google Chrome juga bisa. Nah, orang gitu, Pak Topik. Orangnya lagi ngapain Pak Topik? Coba ya sambil nunggu, saya sedang buka ininya juga. Orangnya lagi Orang ngapain Pak? Orangnya kayak lagi jalan gitu ya Pak ya? jalan, betul lagi jalan. Iya, kayak itu aset dari luar Pak. Itu aset dari luar. Itu sederhana sekali. Ya, tapi teman-teman juga belajar bagaimana memasukkan aset itu ke dalam kata Bu Umi tadi, bisa nggak dari luar? Itu contohnya dari luar. Seperti itu. Oke. Ini kayak seperti ini bisa ditambahkan teks, karena kan kalau jadi media pembelajaran pastinya guru-guru Bisa, mau tambahkan teks penjelasan gitu ya. bisa. Bisa. Bahkan saya ada hanya memasukkan video yang saya buat, Pak. Itu dipoin oleh assembler itu 15. Saya buat video di ada pelatihan pelatihan animasi gitu ya. Saya buat video, saya hanya membuat project larutan elektrolit, videonya seperti itu. Nah, ini contoh lagi Bapak Ibu. Bentar ya, saya kasih lagi. Apa yang Bapak Ibu bisa lihat? Ini project nih ya. Ini ya, mengatasi itu saya coba share lagi Bapak Ibu. Ini ada rekamannya Pak. Pak Imron. Ya. Ada Terekam. rekamannya nggak? Yang webinar Nanti ini ada ya? ada terekam Pak, terekam. Iya. Itu bisa jalan ya Pak? Nah, gitu kata Pak Topik. Bisa Pak. Di studio yang terbaru sekarang bisa jalan Pak. Jadi Bapak Ibu silakan pasang aplikasi. Enggak dipasang Pak ya, tinggal buka studio assembler saja. Itu Bapak Ibu bisa membuat mobil itu berjalan. Bisa Pak. Kalau saya terpikir Pak, kalau kita orang IPA, rumus kecepatan itu Pak Imron. Kecepatan jarak bagi waktu gitu ya Pak. Betul. Pak, ya. Bisa dibuat seperti itu. Jadi lebih apa gitu. Tapi belum terbuat ya Pak. Cuman idenya ini untuk orang fisika bisa nih. Bisa dibuat gitu. Seperti apa Pak, kalau hukum apa Pak yang ada yang tenggelam, ada yang mengapung, ada yang itu hukum apa itu Pak? Archimedes Pak. Archimedes. Hukum Archimedes bisa dibuat itu Bu. Kalau sudah memahami konsep-konsepnya nanti di studio itu bisa dibuat. Ini ada link yang baru Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu klik. Apa isinya Bapak Ibu? Apa? Halogen. Halogen tuh kalau orang kimia paham nih Pak Imron. Saya orang kimia Pak Imron. Golongan ada suaranya ya Pak Topik. Pak Topik bisa bersuara nggak? Keren Pak. Ini ada suaranya, ada. Pak Imron dia lihat. Iya, saya lagi nonton ini. Apa suara di awalnya Pak? Saya belum siap gitu loh Pak. Ya seperti ini, seperti guru menjelaskan apa itu halogen, menggerakkan, mempraktekkan. Kayak lagi praktek, sebenarnya lagi praktek aja gitu, keren banget. Iya, pinginnya saya ada workshopnya Pak. Cuman kadang
Nah, ini udah masuk saya di apa Pak Imron? Ini maksimal, ada batas maksimalnya Pak ya? Nah, ini masuk di laptop ya. Oh, tunggu. Pak, saya tidak menghidupkan video ya Pak. Berat. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa.